Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah kepada kita pada bulan suci Ramadan. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam kajian Ramadan yang sering disebut kurma. Pada hari ini adalah kita membahas tentang membaca Al-Quran yang sering disebut tadarus Al-Quran. Para pendengar setia dan berhadir yang berbahagia, tadarus Al-Quran adalah perintah Rasulullah SAW dan yang berarti Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran banyak memiliki hikmah. Di antaranya kita mengerti tentang kajian-kajian di dalam Al-Quran. Yang paling utama adalah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dapat membantu kita, meringankan kita, beban kita ketika di amal kita ditimbang di yaumul akhir. Kita masuk surga atau neraka, itu insya Allah yang rajin baca Al-Quran akan terbantu. Al-Quran ini harus dikaji, harus ditelaah oleh umat Islam. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengamalkan isi Al-Quran, termasuk membacanya dengan baik sesuai dengan tajwid yang ada. Jangan sampai kita membacanya salah. Karena jika kita membacanya salah, kita akan mendapat arti yang salah juga. Contohnya dulu ketika pada era Orde Lama, saya pernah mendengar orang-orang komunis itu pidato dengan wailul musallin, celaka orang yang sholat. Tidak dilanjutkan, mestinya wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un ma'un. Mesti gitu. Tapi dipenggal wailul musallin saja. Ya arti celakanya orang yang sholat. Yang pada akhirnya mengajak orang-orang, memotivasi orang-orang untuk tidak sholat. Nah, ini salah satu contoh yang ekstrim yang pernah saya dengar pada waktu organisasi komunis ini masih eksis, dan ini perlu diwaspadai. Sekarang banyak kajian-kajian Al-Quran yang menyimpang. Oleh karena itulah pada bulan suci Ramadan ini kita berharap untuk mengkaji Al-Quran, menganalisa Al-Quran dari bacaannya, artinya, dan maksud daripada ayat itu. Contohnya kalau kita mengkaji surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah satu, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan mendapatkan sebuah makna tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu tidak bersekutu, tidak disekutukan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini untuk menjawab tantangan zaman. Karena sekarang orang tadarus Al-Quran itu rata-rata hanya membaca. Saya menyarankan selain membaca, mengkaji, menganalisa. Saya contohkan tadi surat Al-Ikhlas, surat yang pendek pada juz ke-30, ya, itu harus kita maknai dan kita analisa, dan kemudian menjadi pedoman kita untuk membawa kepada konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya saran saya kalau mengkaji Al-Quran atau mentadarusi Al-Quran, bahkan ada mentadaburi Al-Quran, itu harus demikian.
tidak kita hanya asal membaca. Mengapa? Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, tentunya harus dapat membaca sesuai dengan dengan tajwid yang ada, ya. Jangan sampai kita mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran adalah ayat-ayat Allah, perintah Allah, bukan perintah manusia. Dan oleh karena itulah pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada para pendengar, para pemirsa, dan para hadirin untuk meningkatkan tadarus Al-Quran dengan langkah yaitu mengkaji Al-Quran, mengkaji maknanya, mengkaji artinya, dan mengkaji inti daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Sehingga nantinya kita sebagai generasi muda Islam, sebagai umat Islam, itu membaca Al-Quran itu tidak verbalisme. Tidak hanya bisa membaca tapi mengerti maknanya, mengerti artinya. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu perlu kita mengerti, perlu kita amalkan. Saat tadi saya katakan contoh surat Al-Ikhlas, itu dalam rangka pengamalan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.